Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Dalam Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengalami Engkau Bapa. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini rindu untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi setia kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami pada saat ini dapat beribadah kembali bersama Engkau. Itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun kami, yang senantiasa menjamah hati kami untuk tetap setia kepada-Mu Bapa. Ya Tuhan, ya kami. Biarlah Engkau menyertai kami, Engkau mengurapi kami pada hari ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala yang diberikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, Kau telah memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu yang tak akan pernah tertandingi oleh apapun Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Kau sertai hati kami lebih lagi Bapa. Dan segala puji yang mengenal kami layak di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Dan dalam pemain musik, sang leader singer, penjaga CD, sound system, dan rombongan hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami juga tak lupa mendoakan keluarga Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, yang mana senantiasa mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau, yang senantiasa mengajarkan kami untuk tetap setia pada-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang bekerja atas kehidupannya, berkati kesehatannya, keluarganya, terlebih pelayanannya, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hati kami ini boleh layak di mata-Mu Bapa. Biarlah Kau mensucikan hati kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat kemuliaan, buat kasih cinta-Mu Bapa, yang Kau limpahkan ke atas kami. Ya Tuhan, biarlah Kau berkati kami semua Bapa, tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Allah berkati pada hari ini dan dalam pertengahan Tuhan. Iman hasil kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Bapa, kami ingin mengenapi firman-Mu Bapa. Biarlah Kau pilih hati kami Tuhan, untuk Kau sempurnakan kebenaran hidup kami Bapa. Ya Tuhan, sembahkanlah kami memakan dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Kau mensucikan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memperoleh berkat firman-Mu dan boleh menjadikan itu menjadi sumber kekuatan kami, boleh menjadikan sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini yang kami untuk memperoleh berkat-Mu yang luar biasa ini Bapa.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Saat yang indah ini, kami boleh datang untuk menyembah kepada Bapa, untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Dan kami dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Ini semua oleh karena anugerah, kasih, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bukan kemampuan, kekuatan kami sendiri, tetapi semuanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Kami mengakui di hadapan Engkau Bapa, manusia adalah seperti asap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tetapi Engkau Allah yang kekal adanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri yang berbicara. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki kehidupan yang kekal. Kami percaya akan janji-janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Janjinya ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini. Engkau pertajam telinga kami dengan hikmat daripada surga-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur di masa-masa sekarang ini jika kita dapat melihat, merasakan dalam kondisi dan situasi saat-saat ini. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, dan iman kita tetap kuat kepada Tuhan. Jikalau kita masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini adalah oleh karena ada kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah sekali-sekali iman kita goyah. Janganlah sekali-sekali iman kita lemah. Tetapi kita harus terus dan tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus yang kita sembah pada saat ini pasti menolong kita semua. Bahkan Tuhan Yesus pasti menjauhkan dan melalukan kita dari segala persoalan-persoalan dan sakit penyakit yang sedang melanda di muka bumi ini, termasuk di negara kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama seperti biasa. Setelah hitungan ketiga kita mulai. Kita akan aminkan bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Jikalau kita mencermati ayat di dalam firman Tuhan ini, seakan-akan akan ada suatu keadaan atau situasi yang akan terjadi, yang akan dihadapi atau dijalani oleh semua umat manusia di muka bumi ini. Adapun keadaan atau situasi ini, semua umat manusia pasti dan harus merasakannya, termasuk kita, orang-orang yang percaya. Saudara, dunia ini ada dalam rancangan Tuhan,
Dan firman Tuhan semuanya harus digenapi. Jikalau kita mau memahami atau belajar akan firman Tuhan atau mendalami akan firman Tuhan, maka semuanya harus kita pahami, harus kita dalami, harus kita pelajari, baik itu soal berkat, soal nasihat, bahkan soal teguran-teguran Tuhan yang akan diberikan pada dunia ini. Sehingga kita percaya bahwa apapun yang kita alami sekarang, baik itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, maupun masalah-masalah apa saja yang terjadi di muka bumi ini, percayalah saudara, bahwa Allah yang kita sembah saat ini sedang memperhatikan semua ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Di dalam kondisi situasi seperti ini, yang kita butuhkan ialah iman yang kuat, supaya kita dapat bertahan sampai Allah memulihkan segalanya yang sedang terjadi saat ini. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca. Saudara, lalu bagaimana kita bisa bertahan sampai akhirnya? Caranya adalah yang pertama, kita harus bersandar dan berpegang teguh pada firman Allah yang hidup. Karena di dalam firman Allah terdapat janji-janji Allah. Dan janji-janji firman Allah itu ya dan amin. Oleh sebab itulah firman Allah yang kita pegang, yang membuat kita percaya. Dan janji-janji Allah itulah yang membuat iman kita tetap teguh dan semakin kuat. Dan tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Dan oleh karena firman Allah yang hidup itulah, maka hidup kerohanian kita akan semakin didewasakan dan iman kita semakin kuat untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 akan saya bacakan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kalau kita bersandar kepada firman Tuhan, maka iman kita tidak pernah goyah. Dan kita tidak akan pernah mencemaskan, dan kita tidak perlu khawatir akan keadaan-keadaan dunia ini. Karena di dalam firman Allah dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Karena di dalam hidup kita ada jaminan firman Allah yang membuat hidup kita bisa bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, sampai keselamatan datang kepada hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita terus bersandar pada firman Allah. Jangan pernah goyah, jangan pernah bimbang oleh karena keadaan apapun juga di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sedang memperhatikan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Bagaimana kita bertahan sampai pada kesudahannya? Yang kedua, kita harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Di dalam Alkitab diberitakan bahwa
murid-murid Tuhan pergi untuk memberitakan firman Allah, dan ketika Roh Kudus menyertai dan mengurapinya, mereka menjadi kuat oleh karena mereka memiliki kekuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Murid-murid Tuhan Yesus tidak takut menghadapi tantangan, ancaman. Mereka tetap berjuang memberitakan firman Allah, bernyanyi, memuji Tuhan, sehingga kuasa Allah dinyatakan dan terjadi atas hidup mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sanggup menghadapi penderitaan yang luar biasa. Bahkan sampai akhir hidup mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya padanya. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita diberi hikmat untuk dapat mengatasi segala kesulitan yang ada di muka bumi ini. Begitu juga kita, jikalau di dalam hidup saudara dan saya ada Roh Kudus bekerja, maka saya yakin dan percaya ada kekuatan Allah yang hidup di dalam kita. Sehingga kita tidak akan cemas menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi di muka bumi saat-saat ini. Ingatlah saudara, bahwa ada Roh Kudus yang dapat memberi kekuatan, yang dapat memberi penghiburan, yang dapat memberi kelegaan, yang semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada saat ini. Itulah hebatnya kita saudara sebagai orang-orang percaya, karena kita tetap bersandar pada Allah dan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan dan akan tetap dalam lindungan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bertahan sampai akhirnya kita diselamatkan. Oleh karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Bahkan Roh Kudus bukan saja memberikan kekuatan, melainkan Roh Kudus juga memberikan jaminan kepada kita, orang-orang yang percaya, menjadi milik Allah. Kalau kita, saudara dan saya menjadi milik Allah, menjadi milik Yesus, maka dimanapun Yesus berada, di situ pun kita berada. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita harus tetap bersandar, berpegang teguh pada firman Allah yang hidup, serta kita harus terus bersandar pada kekuatan Roh Kudus, maka kita akan bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, jikalau Tuhan sudah memberkati ibadah pada hari ini. Walaupun kami menikmati melalui online, kami menikmati di rumah kami masing-masing, tetapi berkat Tuhan tetap dicurahkan bagi kami, khususnya jemaat-jemaat-Mu di Galilea, serta jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kami, memenuhi hati kami, maka kami akan dapat bertahan menghadapi segala goncangan di dalam hidup kami. Situasi dan kondisi di sekitar kami, baik itu sakit penyakit maupun soal ekonomi, kami akan bertahan sampai akhir, tetap mengucap syukur, dan kami boleh berkata, Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Pendeta Lukas Supii, kiranya terus Tuhan beri urapan daripada surga-Mu, memberkati kesehatan, supaya boleh membawa seluruh sidang jemaat hidup semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan hari ini,
worship leader, singer, tim musik, operator LCD sound system, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja dan para aktivis-aktivis di tempat ini, dan seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali. Memberkati jiwa-jiwa mereka, ekonomi, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah mereka tetap kuat, mereka tetap dalam berkat Tuhan, dan mereka tidak kekurangan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, baik dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan pulihkan semuanya, sehingga bangsa dan negara kami bisa sejahtera kembali, dan kami umat-Mu boleh beribadah seperti sedia kala. Bapa, kami juga berdoa bagi para tim medis, dokter, perawat, suster. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu, bentengi mereka dengan malaikat-malaikat-Mu supaya mereka tidak terinfeksi dengan virus corona, melainkan tugas-tugas dengan setia dan berani. Semua jerih payahnya Tuhan perhitungkan. Para pasien yang terpapar virus corona, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sembuhkan mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Berdoa juga buat tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, baik itu persepuluhan, persembahan melalui transfer, baik yang membawa ke gereja-Mu, ke tempat ini. Tuhan yang memberkati, kami percaya sesuai iman kami Tuhan Yesus yang melimpahi kami dengan berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan sembahyang kami. Haleluya.